pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Hilang 7 hari, jasad nelayan ditemukan membusuk di distrik Okaba, Merauke. Ratusan orang berunjuk rasa di Timika menolak SK Mendagri yang menunjuk pengganti Johannes Retop sebagai penjabat bupati. Terkendala cuaca buruk dan medan terjal, evakuasi 6 korban pesawat Sam Air tertunda. Ratusan orang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika Senin kemarin. Mereka memprotes penunjukan Valentino Sudaryanto sebagai penjabat Bupati Mimika menggantikan Johannes Retop. Pengunjuk rasa berorasi di halaman kantor Bupati Mimika sejak pagi hari. Mereka menuduh Mendagri melanggar aturan. Menurut mereka, Pengadilan Tipikor Jayapura telah memerintahkan Johannes Retop tetap menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati, kendati terbelit dugaan kasus korupsi. Hukum yang sedang proses sudah diputuskan bahwa bupati kita di Kabupaten Mimika adalah bebas, tidak ada masalah. Sudah tahu toh? Bapak Johannes Retop tidak ada masalah. Kenapa melawan hukum? Itu adalah panglima kita. Kenapa Ibu Gubernur datang? Bawa Valentino. Hukum adalah panglima kita. Ibu Gubernur harus hormati itu. Hari ini saya tolak PJ Bupati Mimika yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah hari ini. Saya tolak. Itu titipan orang. Sementara itu di salah satu hotel di Timika, penjabat Bupati Mimika yang baru Valentino Sudaryanto menggelar rapat tertutup. Rapat tersebut dijaga ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Setelah 6 hari melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jasad Benediktus Samkakai di pesisir pantai Okaba, distrik Okaba, Merauke. Jasad Benediktus ditemukan warga dalam kondisi tengkurap di pesisir pantai. Tim SAR dan kepolisian dibantu warga setempat mengevakuasi jasad korban dan langsung dimakamkan di Okaba. Keluarga sebelumnya berencana membawa jasad Benediktus ke Merauke, namun jenazah sudah membusuk. Sebelumnya Benediktus hendak menjaring udang di tepi pantai, namun saat itu ombak besar dan korban terseret. Nelayan dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun sementara waktu di pesisir pantai Merauke karena ombak sedang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Evakuasi terhadap 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo hingga Senin kemarin belum dapat dilakukan. 6 anggota tim SAR yang sudah mencapai lokasi belum bisa mendekat ke titik jatuhnya pesawat yang berada di tebing sangat curam. Tim hanya turun di ketinggian 6.800 kaki, lalu harus berjalan sejauh 100 meter ke pesawat. Namun yang menjadi masalah, tim harus jalan memutar karena lokasi pesawat berada di tebing. Selain itu, kabut yang cukup tebal menyulitkan tim mencapai lokasi pesawat. Evakuasi akan kembali dilakukan hari ini. Pasukan yang berenam hari ini belum bisa menembus titik pesawat atau tempat titik jatuhnya pesawat. Karena medan yang tadi yang cukup sulit, yang dengan peralatan seadanya tadi mereka hanya bisa berjalan sampai sejauh kurang lebih 1 km. Karena harus melambung jalannya, tidak bisa langsung. Nah, sampai sore tadi mereka sudah diinformasikan ke posko bahwa mereka tidak bisa melanjutkan untuk menerobos jalan dikarenakan
Medan yang pertama cukup sulit, sama jarak pandang tadi sore sudah semakin tipis, hanya 10 meter jarak pandang karena kabut sudah turun di lokasi. Ternyata di sana di atas jam 2 siang cuaca kabut akan turun, awan akan turun sehingga boleh bilang mengganggu jalannya evakuasi atau merintangi jalan evakuasi. Sehingga Tim SAR berencana mengumpulkan seluruh korban lalu diangkut menggunakan tali karena helikopter tidak bisa mendarat. Pesawat jenis karavan milik maskapai Sam Air Jumat lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim, Kabupaten Yalimo menuju ke Kampung Piok, Distrik Welarek. Diduga pesawat menabrak tebing karena cuaca buruk. Berikut data kru dan penumpang. Pilot Kapten Hari Permadi, kopilot Levianus Murib, penumpang Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pada hari ketiga, tim SAR belum berhasil menemukan kapal Farida Indah bersama 8 anak buah kapal yang dinyatakan hilang. Dalam operasi pencarian, tim SAR dibagi menjadi 2 tim. Satu tim melakukan pencarian menggunakan perahu karet menyisir bibir pantai Timika hingga Pulau Tiga. Sedangkan tim 2 melakukan pencarian menggunakan kapal cepat sejauh 120 km. Tim SAR juga berencana menggerakkan tim SAR dari Pos SAR Kabupaten Asmat untuk menyisir perairan Asmat. Untuk hasil operasi SAR hari ini yang dimulai dari pagi hari jam 7 sampai malam hari ini jam 8 waktu Indonesia Timur, untuk hasil pencarian masih nihil. Untuk pencarian hari ini dilaksanakan dimulai dari Muara, Timika sampai ke Pulau Tiga, dan di Pulau Tiga kami menurunkan rubber boat untuk melaksanakan pencarian di sekitar Pulau Tiga sampai ke pesisir, bahkan sampai ke pantai. Kemudian dari Pulau Tiga kami kemudian melaksanakan pencarian menggunakan kapal dan rubber boat di Pulauan Yapero atau di Pulau Yapero, dan pencarian di sana pun sampai ke pinggir pantai, ke bibir pantai. Namun hasil pencarian masih nihil. Dengan demikian hasil pencarian hari ini masih nihil. Untuk rencana besok hari keempat pencarian akan dilaksanakan dari Pos SAR Asmat. Akan melaksanakan pencarian dari Asmat sampai ke Pulau Tiga, ke daerah yang mana belum disisir oleh Basarnas. Kapal Farida Indah dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Kapal mengangkut bahan bangunan dan 8 ABK bertolak dari Timika menuju Kabupaten Asmat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dua hari menjelang Idul Adha, harga daging sapi dan kebutuhan pokok di Pasar Rawamangun Merauke kompak naik. Harga 1 kg daging sapi naik sekitar Rp10.000 dari Rp140.000 per kilogram. Sementara ayam potong yang biasa dijual Rp50.000 per ekor naik menjadi Rp60 hingga Rp65.000 per ekor. Daging jelang hari raya ini berapa per kilo? Sudah kenaikannya Rp10.000 dari harga normal yang biasa. Per 1 kilo itu ya? Iya. Sekarang berapa dijualnya? Ya 150. Sekarang dari harga berapa itu? Dari 140 ke 150. Karena kalau untuk ayam itu berapa sekarang ayam? Kalau ayam sekarang tuh kenaikannya dari harga 50 sampai 60 sampai 65 juga ada. Ini kira-kira mendekati hari raya ini makin naik lagi kira-kira? Nanti kalau kita lihat stok kan, karena kalau sementara kita lihat ini stok masih memadai, masih cukup. Tapi kemungkinan akan naik ya? Ya kalau stok permintaan semakin besar pasti otomatis akan naik. Selain daging, harga kebutuhan pokok lainnya seperti tomat juga naik drastis. Tomat yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan semakin dekat Hari Raya Idul Adha, harga daging dan bahan pokok akan terus naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak sekolah di Merauke, Papua Selatan menggelar wisuda di sejumlah hotel dan tempat mewah. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanvo mengatakan wisuda seperti itu hanya pemborosan dan membebani orang tua siswa, khususnya mereka yang tidak mampu. Ada kecenderungan sekolah-sekolah baik dari tingkat
TK, SD, SMP, SMA yang melakukan penamatan atau upacara wisuda di hotel-hotel. Tentu kita sudah tahu bahwa kalau penamatan dilakukan di hotel, pertama itu membutuhkan biaya yang besar. Pasti akan memberatkan orang tua, terutama orang tua siswa yang tidak mampu. Yang kedua, sebenarnya rasa bangga dan cinta siswa itu terhadap sekolahnya, terhadap alma maternya, itu akan jauh tertanam di dalam hati sanubari apabila peristiwa-peristiwa penting semacam itu dilakukan di sekolahnya. Kalau dilakukan di luar dari sekolah itu kan kesan terhadap sekolah yang telah mendidik mereka, membesarkan mereka itu tidak akan tertanam di dalam hati sanubari para siswa. Jadi kalau kita ingin memberikan kenang-kenangan yang terakhir kepada mereka saat penamatan sekolah, sebaiknya dilaksanakan di sekolah. Itu akan jauh lebih baik. Apollo yang juga merupakan tokoh pendidikan di tanah Papua berharap wisuda yang digelar taman kanak-kanak hingga tingkat SMA dilaksanakan di lingkungan sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Papua Selatan terus mengembangkan berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor olahraga. Namun saat ini Pemprov Papua Selatan terkendala soal pendanaan. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Safatpo mengatakan akibat keterbatasan dana, sarana dan prasarana olahraga sangat terbatas. Apollo saat ini tengah mencari pengusaha dan pihak ketiga untuk membantu Pemprov memajukan sektor olahraga agar berkembang dan maju. Dari sisi penganggaran, ini baru mengandalkan anggaran pemerintah untuk pembinaan olahraga. Ke depan itu harus kita dorong supaya masyarakat maupun swasta bisa ikut terlibat dalam pembinaan olahraga. Tapi untuk itu kita harus meningkatkan prestasi olahraga supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga dari dunia usaha. Yang berikut, kita punya sarana prasarana juga masih sangat minim, sehingga untuk pembinaan atlet-atlet itu kita menghadapi kendala di situ. Oleh karena itu ke depan kita dalam rangka peningkatan prestasi olahraga harus menyediakan sarana prasarana yang memadai. Khusus untuk tenis meja atau table tennis yang sering juga kita kenal dengan nama pingpong, sebenarnya dia lebih fleksibilitasnya lebih tinggi karena dengan meja yang kecil kita bisa melakukan kegiatan olahraga tenis meja itu sebenarnya di mana saja, bisa secara indoor maupun outdoor. Dan ini tantangan bagi pengurus Pemprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk Provinsi Papua Selatan, karena lahan yang dibutuhkan sangat kecil. Hanya dengan satu meja kita bisa melakukan aktivitas olahraga tenis meja. Maka ini harus segera disosialisasikan dan menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, supaya dapat berprestasi dalam bidang tenis meja. Apollo menyaksikan pengukuhan dan pelantikan pengurus tenis meja seluruh Indonesia atau PTMSI dan melantik Joko Guritno sebagai Ketua Umum untuk Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Pelayaran Nasional Indonesia akan menyesuaikan tarif tiket untuk kapal penumpang dan perintis yang berlaku secara nasional, termasuk Papua. Penyesuaian dilakukan karena sudah 21 tahun tarif kapal perintis tidak naik, sedangkan tarif kapal penumpang sudah disesuaikan terakhir 6 tahun lalu. Tarif baru akan berlaku 1 Juli mendatang, sementara pembelian tiket perjalanan di bulan ini masih berlaku tarif lama. Sudah 21 tahun yang lalu, 2002, dan sekarang baru ada penyesuaian tarifnya. Jadi PM itu tahun 2023, kalau dibayangin ya, 21 tahun itu inflasi seperti apa dan seterusnya. Jadi ini yang penting menurut saya untuk bisa disampaikan bahwa terkait dari penyesuaian tarif ini memang dari sisi waktu sudah cukup lama, dan ini memang dari sisi regulator kehati-hatian dan juga penyesuaian ini penting terkait dengan yang pertama adalah penyesuaian ini menyangkut inflasi yang sudah cukup lama. Begitu juga dengan PM yang 8 tahun 2023 yang sebelumnya PM 109 tahun 2017, jadi udah 6 tahun. Jadi ini juga menyesuaikan 6 tahun itu inflasi seperti apa. Ya. Jadi ini memang perlu ada penyesuaian. Jadi yang pertama keterkaitannya adalah bahwa dari tiap tahun itu pasti terjadi inflasi, sehingga wajar kok diadakan penyesuaian seperti itu.
Pelni sebagai perusahaan badan usaha milik negara saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang menyinggahi 71 pelabuhan di tanah Papua. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 42 trayek kapal perintis yang menjadi alat transportasi penduduk di daerah terluar. Dengan penyesuaian tarif, Pelni akan fokus meningkatkan pelayanan mulai dari layanan transaksi pembelian tiket hingga fasilitas di atas kapal agar penumpang semakin nyaman. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. PMI Merauke menemukan darah hasil donor yang tidak dapat digunakan. Darah tersebut biasa saja bermasalah sehingga bila digunakan berbahaya bagi pasien yang membutuhkan. PMI menyebutkan darah hasil donor akan menjalani proses penyaringan atau screening. Biasanya 5 hingga 10% darah hasil donor tidak dapat digunakan karena sudah terkontaminasi berbagai penyakit. Belum tentu semua dapat dipakai oleh pasien karena setelah kita mendonor kita akan melakukan screening, diantaranya ada 5 penyakit infeksi penularan yang melalui darah. Ada HIV/AIDS, hepatitis B dan C, kemudian sifilis dan malaria. Apabila ada yang reaktif dari salah satu pemeriksaan, kami tidak menggunakan darahnya. Berapa persen yang artinya yang tidak dapat digunakan itu, Dok? Kalau paling sekitar 5-10% lah yang tidak dapat dipakai. Nah, terkait dengan 5 jenis penyakit tadi yang ada dalam donor darah itu, yang paling banyak terdeteksi dalam darah itu penyakit yang mana, Dok? Tidak bisa dipastikan untuk penyakit yang mana yang paling banyak. Tapi yang sering muncul di Merauke kalau donor itu apa ya, Dok? Yang paling sering kita dapatkan hepatitis. Gitu. Kemudian ada sifilis. Kemudian ada beberapa juga yang terinfeksi HIV ya. Darah yang sudah terkontaminasi biasanya menjadi penyebab penyakit, antara lain penyakit hepatitis, termasuk sifilis dan HIV. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.